Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami. Oleh Engkaulah maka kami tidak akan goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat siang hari ini. Dan Engkau siap melawat kami oleh firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa menerobos setiap hati kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk membebaskan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan bekerja, mengerjakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam kasih Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 ya. Dan kita akan belajar tentang dipanggil untuk membebaskan. Kita masih dalam tema bulan ini yaitu tentang membebaskan ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita belajar tentang dipanggil untuk membebaskan. Nabi Yesaya adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dia menyampaikan penglihatan-penglihatan yang dia terima dari Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, bahkan nubuatan-nubuatan yang dia terima dari Tuhan tentang kerajaan Yehuda pada masa itu. Dan Nabi Yesaya dipakai Tuhan dalam 4 pemerintahan Raja Yehuda ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang pertama, di situ Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tuhan memakai Nabi Yesaya mulai dari pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan bukan berhenti sampai di situ, bahkan Tuhan masih memakai Nabi Yesaya sampai kepada masa pembuangan bangsa Yehuda, bangsa Israel itu pembuangan di Babel. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 42 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah dan dikatakan kepadanya lah Allah berkenan. Dan kita tahu bahwa beberapa ratus tahun kemudian setelah nubuatan dari Nabi Yesaya ini, maka nubuatan ini digenapi oleh datangnya Tuhan Yesus. Ya, kita melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus seorang anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, mengerjakan kehendak Tuhan. Dan melalui kehidupan dan pelayanan Yesus kita melihat bagaimana Yesus melayani dengan kuasa yang luar biasa. Nah, siang hari ini kita mau belajar apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya, melalui nubuatan dari Yesaya pasal yang ke-42 ini kita akan belajar apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita baca di ayat yang ketiga ya, Yesaya 42 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah yang pertama, dia membebaskan dan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan membebaskan dan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Setiap kita pernah berada di titik yang terendah dalam hidup kita, ya. Bahkan mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin ada di dalam titik yang menurut Anda ini adalah titik terendah saya. Keadaan ini sepertinya udah gak bisa lagi dipulihkan.
Ya. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan dan memulihkan kita. Yesus oleh anugerahnya akan membebaskan kita. Dia membebaskan kita dari rasa bersalah. Dia membebaskan kita dari perasaan tidak layak. Ya, seringkali ini yang menjadi seperti halangan kita untuk datang kepada Tuhan ya. Karena saat ini kita berada dalam titik yang rendah, maka kita merasa apakah Tuhan masih mengizinkan saya untuk datang? Ya, ada perasaan tidak layak yang menghalangi kita dan Tuhan mau membebaskan kita dari itu. Tuhan mau membebaskan kita dari ketakutan, dari rasa putus asa, kekecewaan, bahkan sakit hati. Ya. Kemarahan, apapun yang saat ini mungkin intimidasi yang Bapak Ibu Saudara alami, yang sepertinya sudah tidak ada harapan, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Dia sanggup untuk memulihkan, untuk membebaskan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat bulu itu seperti tangkai gitu ya, tangkai gandum ya, tangkai gandum atau padi. Walaupun dikatakan sudah patah, terkulai, mungkin udah tinggal disentil sedikit aja udah putus. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak akan diputuskan. Bahkan sumbu yang sudah pudar nyalanya, tinggal sedikit tiupan angin aja udah enggak nyala lagi, tapi Tuhan bilang tidak akan dipadamkan. Artinya apa? Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat pagi hari ini, serendah apapun keadaan kita, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada engkau yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa yang sepertinya sulit untuk dilepaskan. Kita mungkin menang di satu hari, tetapi kemudian ikatan dosa itu menarik lagi kita jatuh. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu bergumul tentang hubungan dalam keluarga. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kasih yang sudah mulai dingin terjadi dalam keluarga Anda. Mungkin engkau bergumul tentang pekerjaanmu. Apapun yang kita gumulkan saat pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ya Bapak Ibu, kalau Tuhan saja tidak akan mematahkan kita. Kalau Tuhan saja tidak akan memadamkan kita, maka jangan kita sendiri yang mematahkan dan memadamkan diri kita. Percayalah dan mari bangkit, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan memulihkan kita dengan firman-Nya. Ayat ini berkata bahwa tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Nah, hukum ini adalah firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah yang membangkitkan iman kita, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Roma dikatakan oleh pendengaran akan firman, maka iman kita itu bangkit. Ya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Jadilah daratan, maka daratan itu jadi. Firman Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bahkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit dengan firman. Berjalanlah, jadilah tahir. Tuhan dengan firman-Nya menyembuhkan orang sakit.
Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Saat Lazarus sudah di dalam kubur, yang dilakukan Yesus, dia hanya berkata, Lazarus, bangkitlah dan keluarlah. Hanya oleh firman Tuhan, maka orang mati itu bangkit. Dan firman Tuhan yang sama, yang tetap berkuasa hari ini, itulah yang akan memulihkan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan berkata bahwa dengan setia, Ia akan menyatakan hukum. Itu artinya bahwa Tuhan dengan setia, Dia mau memulihkan hidup kita. Artinya Tuhan tidak akan berhenti untuk menolong kita. Ya Bapak Ibu, bila saat ini kita merasa seperti bulu yang terkulai, kita merasa seperti sumbu yang pudar. Mungkin gak ada orang yang tahu ya, hanya kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kita saat pagi hari ini. Tapi tidak kebetulan bahwa firman Tuhan ini datang kepada kita siang hari ini. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan merasa kuat. Dan juga jangan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita datang, kita akui, kita terbuka di hadapan Tuhan. Katakan apa yang Tuhan perlu untuk kerjakan. Dia mau melakukannya. Karena tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan memulihkan kita oleh firman-Nya dan anugerah-Nya. Amin. Puji Tuhan. Dan ini yang Tuhan kerjakan. Dia membebaskan dan memulihkan hidup kita. Yang berikutnya yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan menaruh tujuannya dalam hidup kita. Kita baca di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari dalam penjara. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama yaitu, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-29, kita tidak akan membaca. Kita tahu bahwa dari kitab Kejadian sejak semula Tuhan membentuk manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Nah, itu yang mau dikembalikan oleh Tuhan. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang bukan hanya sekedar untuk mengampuni dosa kita. Iya, Yesus mengampuni dosa kita, benar. Tetapi bukan hanya itu, tapi Tuhan mau mengembalikan kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu apa? Yaitu keserupaan dengan Tuhan. Yaitu kualitas Tuhan. Ya. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan mau bahwa hidup kita ini, selama kita hidup di dunia ini, kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan kita mengerjakan tanggung jawab kita, apakah sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun tugas Anda, Tuhan mau ada kualitas Tuhan di dalamnya. Artinya Tuhan mau kita tidak mengerjakan itu dengan sembarangan.
Tapi ada kualitas Tuhan, ada kasih yang keluar, ada integritas yang keluar, ada kesabaran, ada tanggung jawab, ada kualitas Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau pulihkan ya. Tuhan mau kita menjadi serupa. Apapun tugas tanggung jawab kita. Ya. Menjadi serupa dengan Tuhan, memiliki kualitas Tuhan ini bukan hanya untuk pendeta, untuk hamba Tuhan. Oh, itu kan dia kan melayani, tentunya dia harus baik dong. Enggak. Ya, Tuhan mau setiap kita apapun yang kita kerjakan, apakah di rumah, apakah saat kita mengerjakan apapun keseharian kita, Tuhan mau ada kualitas Tuhan di sana. Itu yang Tuhan rindu untuk kembalikan dalam hidup kita. Ya, itu tujuan Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dan yang kedua yaitu tujuan Tuhan adalah untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi agen pembebas bagi orang lain. Ya, saat Tuhan sudah membebaskan kita, saat Tuhan sudah memulihkan hidup kita, maka Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan membebaskan orang lain. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil untuk kita menjadi terang, untuk kita menuntun orang yang buta, untuk kita mengeluarkan orang hukuman dari tahanan. Itu artinya kita menjadi terang, kita menunjukkan arah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ada terang, maka kita bisa melihat segala sesuatu. Seperti itulah hidup kita seharusnya. Ya, saat orang melihat kita menjadi terang, maka mereka bisa melihat siapa Tuhan. Hidup kita menjadi pembeda dengan dunia ini. Kita membuka mata yang buta. Banyak orang ya Bapak Ibu yang hari-hari ini matanya tertutup. Bukan secara fisik. Tapi mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak dapat mengenal siapa Tuhan yang benar. Banyak orang yang berani mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang salah. Mereka buta, tidak tahu yang benar dan yang salah. Nah, itu adalah tugas kita, Bapak Ibu. Itu adalah tugas kita. Ya, bahkan dikatakan kita harus mengeluarkan orang hukuman dari tahanan. Ada orang-orang yang hidupnya seperti dalam tahanan. Mereka bebas pergi kemana saja ya Bapak Ibu, tapi mereka terpenjara oleh sakit hati. Mereka terpenjara oleh kemarahan, terpenjara oleh rasa bersalah. Karena kebodohan masa lalu mungkin atau apapun yang membuat mereka sepertinya tidak bebas sekalipun secara fisik mereka bebas. Tapi hidupnya seperti dalam penjara. Ini menjadi tugas kita. Saya teringat satu ayat, mungkin bisa ditampilkan di dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal 24 ayat 11 dan 12. Boleh dibantu? Amsal pasal 24 ayat 11 dan 12, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Ayat 12, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Bapak Ibu, ada banyak orang-orang
yang tanpa mereka sadari, mereka menuju kebinasaan. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan mereka diangkut untuk dibunuh. Mereka tanpa sadar, mereka menuju tempat pemancungan. Mereka menuju kebinasaan. Dan firman Tuhan berkata, bebaskan. Bebaskan mereka. Tapi di ayat ke-12, ada orang-orang yang berdalih kepada Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu hal itu. Kita seolah-olah nggak mau tahu. Tapi Tuhan bilang bahwa Dia tahu bahwa ini adalah tugas kita. Saat kita berdalih, Tuhan itu bukan tanggung jawab saya. Tuhan, saya nggak tahu kalau dia menuju kebinasaan. Firman Tuhan berkata, Dia yang menjaga jiwamu. Mengetahui bahwa sesungguhnya kita tahu ini adalah tugas kita. Bebaskan orang-orang yang buta itu. Bebaskan orang-orang yang dalam penjara itu. Bebaskan mereka yang menuju kebinasaan. Bapak Ibu, saya tidak berkata bahwa kita di kantor harus berkhotbah gitu ya, tidak. Mari mulai dengan menjadi terang. Mulailah dengan apa yang engkau bisa lakukan. Mulailah dari keluargamu. Bapak Ibu, tantangan zaman sekarang ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga anak-anak. Saya pernah sharing ke satu home ya, bahwa zaman sekarang Bapak Ibu, pengajaran, pemahaman sudah berkembang sangat luar biasa ya. Banyak anak-anak yang mulai berpikir bahwa iman kepada Tuhan itu tidak realistis. Ya. Bahkan sekarang sudah ada pengajaran, ada beredar, mungkin Bapak Ibu tahu, sekarang beberapa orang menganut ajaran bahwa manusia itu ada 3 macam. Pria, wanita, dan netral. Bukan transgender ya, kalau transgender kita tahu, tapi yang terbaru sekarang adalah netral. Jadi ada orang-orang yang meyakini bahwa dia bisa menjadi pria, bisa menjadi wanita. Dan itu sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Ada anak seorang artis Indonesia yang sudah anaknya sudah mengganti namanya karena dia merasa dirinya netral. Nah, serangan-serangan pengajaran seperti ini yang perlu untuk kita waspadai Bapak Ibu. Mulai dari keluarga. Mari kita menjadi alat Tuhan, kita menjadi agen Tuhan untuk kita membuka mata bahwa iman kepada Tuhan itu adalah hal yang penting, hal yang benar. Banyak orang yang merasa bahwa bahkan kalau Bapak Ibu melihat di Eropa, gereja-gereja mulai, gedung gereja ya, mulai dijual gitu ya, dijadikan museum. Karena banyak orang yang merasa bahwa tanpa Tuhan semuanya fine. Mereka tetap sukses, mereka tetap
kehidupan berjalan apa adanya tanpa Tuhan. Tanpa mereka sadari bahwa ada kekekalan setelah kehidupan ini. Itu yang perlu kita kerjakan ya Bapak Ibu. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memulihkan hidup kita, Tuhan mau sekarang waktunya kita menjadi alat Tuhan untuk membebaskan orang lain. Mari jadilah alat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari teman-teman di kantor. Percayalah bahwa tidak ada orang yang secara kebetulan kita temui. Pasti ada maksud Tuhan waktu kita bertemu dengan seseorang. Mari ambil setiap kesempatan untuk menjadi alat Tuhan. Ya, menjadi pembebas bagi mereka. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa saat kita mengerjakan tujuan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ya, Tuhan berkata bahwa Tuhan memegang tangan kita. Saat Dia memanggil kita untuk maksud penyelamatan, Tuhan memegang tangan kita. Nah, kalau kita pelajari kata memegang di dalam bahasa aslinya itu artinya bahwa Dia menjadikan berani. Ya, Dia menjadikan kuat. Bahkan ada satu arti lagi di situ yaitu menjadikan menang. Bila Bapak Ibu mau untuk kita mengerjakan tujuan Tuhan, menjadi alat Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan yang memegang tangan kita. Dia memberikan kepada kita keberanian, Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menang. Mari sama-sama kita buka di dalam Markus pasal 16. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Ayat yang terakhir di dalam Markus 16, boleh dibantu, Markus 16 ayat 17 sampai 20. Markus 16 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda heran. Tanda-tanda yang luar biasa yang tadi kita sudah baca. Tapi ingat Bapak Ibu, beberapa orang-orang membalik gitu ya. Di ayat ini dikatakan bahwa tanda-tanda menyertai orang percaya. Jangan dibalik ya. Jangan kita yang mengejar tanda-tanda. Banyak orang mengejar tanda-tanda, mengejar mujizat, mengejar tanda. Tetapi yang benar firman Tuhan berkata tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Saat kita mau mengerjakan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan memegang tangan kita, apakah kita masih ragu untuk melangkah? Apakah kita masih ragu untuk mengerjakan kehendak Tuhan? Ya. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan kehendak Bapa, ini saatnya. Ini saatnya untuk kita pergi membebaskan orang lain dan membawa mereka kepada Kristus.
Saya akan akhiri firman hari ini dengan satu kisah. Saya undang pemain musik. Kisah tentang seorang perempuan yang namanya tidak pernah dicatat, ya, tetapi dia terkenal. Terkenal bukan karena prestasinya, terkenal bukan karena kebaikannya, tapi dia dikenal karena dia berganti-ganti suami. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kisahnya, seorang perempuan Samaria. Dia tidak memiliki teman, ya, tidak memiliki orang yang menuntun dia. Bahkan saat dia menimba air, dia harus pergi siang-siang tengah hari terik, ya, supaya enggak ketemu orang. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus lewat di tempat itu. Perempuan ini hidupnya, dia seperti bulu yang terkulai, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang memandang. Semua orang mencela dia. Dia seperti sumbu yang sudah pudar. Tapi saat dia berjumpa dengan Yesus dan dia membuka hatinya, Yesus bebaskan. Yesus pulihkan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mau dipakai Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa perempuan ini menjadi penginjil, membawa satu kotanya mengenal Yesus. Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu muda atau terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Berapapun usiamu saat ini, ya, apapun keadaanmu saat ini, saat engkau mau, Tuhan akan pakai. Saya undang kita bangkit berdiri.